Baiklah, di sini saya akan membahas studi kasus, bisa dibaca sendiri studi kasusnya. Dan untuk pertanyaannya, pertanyaan pertama saya disuruh mengidentifikasi masalah utama dalam konteks manajemen hubungan pelanggan. Nah, setelah saya identifikasi, masalah utama yang dihadapi kopi belahan jiwa adalah menurunnya kualitas layanan pelanggan, terutama dalam hal responsivitas staf terhadap keluhan dan permintaan khusus. Nah, hal ini mengindikasikan kelemahan pada aspek customer service yang berdampak langsung pada kepuasan dan loyalitas pelanggan. Selain itu, kurangnya empati dan kurang tanggung jawab dari staf juga menciptakan pengalaman negatif bagi pelanggan setia. Nah, untuk pertanyaan kedua mengenai pengalaman Rania dan pentingnya peran customer service dalam mempertahankan loyalitas. Nah, pengalaman Rania mencerminkan bahwa satu interaksi negatif, khususnya yang tidak ditangani dengan empati, dapat menghapus pengalaman positif yang dibangun selama bertahun-tahun. Nah, ini menunjukkan loyalitas pelanggan sangat rapuh jika tidak didukung layanan konsisten. Lalu, seperti kata Bapak kemarin, customer service adalah wajah dari perusahaan. Artinya sikap dan tindakan mereka menentukan persepsi pelanggan. Nah, tanggapan yang tidak profesional, tidak ramah, dan tidak solutif dari staf membuat pelanggan merasa tidak dihargai, sehingga mereka mudah beralih ke kompetitor lain. Lalu pertanyaan yang ketiga adalah peran kunci tim customer service kopi belahan jiwa dan contoh tindakan konkretnya. Nah, peran yang pertama itu penyelesaian masalah, maksudnya cepat merespon dan menyelesaikan keluhan pelanggan secara efektif. Nah, contoh tindakannya itu ketika pesanan salah, staf harus langsung minta maaf, mengganti pesanan dengan cepat, dan menawarkan kompensasi seperti diskon dan voucher. Lalu, peran yang ketiga itu pembangun hubungan, maksudnya membangun kedekatan emosional dengan pelanggan untuk menciptakan loyalitas jangka panjang. Nah, contoh tindakannya itu mengingat nama mereka, preferensi mereka, dan menyapanya dengan lembut dengan profesional. Lalu peran yang ketiga memberi empati dan dukungan. Nah, maksudnya itu menunjukkan empati dan komunikasi yang ramah dalam situasi sulit. Contohnya itu kayak saat pelanggan mengeluh, staf harus mendengarkan dengan aktif, menunjukkan pemahaman, dan pastinya menindaklanjuti. Lalu pertanyaan yang keempat yaitu mengenai strategi yang dapat diimplementasikan oleh manajemen kopi belahan jiwa untuk memberdayakan tim customer service agar dapat melayani dengan baik dan proaktif dalam membangun hubungan kuat dengan pelanggan. Nah, agar tim customer service bisa bekerja lebih baik dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, manajemen perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama, berikan pelatihan yang rutin. Maksudnya tim customer service perlu dibekali dengan pelatihan kan, yang tidak hanya mengajarkan cara membuat kopi, tapi juga bagaimana cara berkomunikasi dengan pelanggan, bersikap ramah, dan menangani keluhan dengan empati. Lalu, beri wewenang untuk mengambil keputusan kecil. Nah, maksudnya itu staff customer service harus diberi kebebasan untuk mengambil keputusan kecil yang bisa langsung menyenangkan pelanggan tanpa harus menunggu izin dari atasan. Misalnya kayak ada pesanan yang salah, staff bisa langsung menawarkan minuman pengganti gratis atau memberikan diskon tanpa harus menanya ke manajer dulu. Lalu menciptakan budaya kerja yang peduli terhadap pelanggan. Maksudnya manajemen harus membentuk budaya kerja yang mengutamakan kepuasan pelanggan. Seluruh staf harus sadar bahwa pelanggan adalah pusat dari bisnis mereka dan mereka harus dilayani dengan sebaik mungkin. Lalu, gunakan sistem penilaian berdasarkan pengalaman pelanggan. Jangan hanya menilai staf dari kecepatan kerja atau jumlah pesanan yang dilayani. Nilailah juga bagaimana sikap mereka terhadap pelanggan, seberapa cepat mereka merespon masalah, dan apakah mereka bisa membuat pelanggan puas. Nah, kopi belahan jiwa ini bisa meminta pelanggan untuk mengisi rating singkat setelah dilayani. Lalu hasilnya dijadikan bahan evaluasi performa staf. Lalu pertanyaan yang kelima, pertanyaan terakhir, bagaimana kopi belahan jiwa dapat memanfaatkan umpan balik pelanggan sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Nah, keluhan dan masukan dari pelanggan bukan sesuatu yang harus ditakuti, justru itu adalah kesempatan emas untuk memperbaiki perusahaan. Nah, bagaimana cara memanfaatkan umpan balik? Yang pertama, sediakan cara mudah untuk memberi masukan. Pelanggan harus diberi tempat untuk menyampaikan pendapat mereka, baik itu pujian atau keluhan. Caranya bisa dengan menyediakan kotak saran di dekat kasir atau QR code di setiap meja yang mengarah ke formulir online. Lalu, kumpulkan dan pelajari umpan balik secara rutin. Maksudnya masukan yang diberikan pelanggan perlu dikumpul setiap minggu atau bulan. Keluhan yang sering muncul juga sering dicatat dan dibahas bersama tim. Dengan begitu manajemen bisa tahu masalah utamanya di mana dan langsung membuat perbaikannya. Misalnya, kalau banyak pelanggan mengeluh soal pelayanan yang lambat, berarti perlu tambah staf di jam-jam sibuk atau mempercepat proses pemesanan. Lalu tunjukkan bahwa masukan pelanggan itu didengar. Setelah menerima keluhan, penting untuk memberitahu pelanggan bahwa masukan mereka tidak diabaikan. Misalnya, tulis pengumuman seperti ini. Kami mendengar banyak masukan tentang pelayanan kami kurang cepat. Mulai minggu ini kami menambah staf di pagi hari agar layanan bisa menjadi cepat. Nah, tindakan ini menunjukkan bahwa kopi ini serius dalam memperbaiki diri dan pelanggan tuh merasa dihargai. Lalu
Setelah kita di kesimpulan, nah bisa saya tarik kesimpulannya dengan strategi dan pemanfaatan umpan balik yang tepat, Kopi Belahan Jiwa tidak hanya bisa memperbaiki kualitas layanan, tapi juga membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan yang kuat. Pelanggan tidak selalu mengharapkan layanan sempurna, tapi mereka ingin dihargai dan didengar, dan disitulah peran customer service menjadi sangat penting.